Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, sidang paripurna Majelis Dewan Guru Besar atau MDGB Perguruan Tinggi PTNBH yang akan berlangsung di Universitas Brawijaya akan membahas berbagai hal penting. Salah satunya akan membahas peta kompetensi dan kepakaran guru besar. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Guru Besar UB, Profesor Sukir Marianto. Menurutnya dalam sidang tersebut peta data kompetensi guru besar akan dibahas sebagai data penting untuk membantu persoalan kebangsaan. Dengan peta data yang valid, maka akan memudahkan jika terjadi sebuah persoalan dan membutuhkan kompetensi atau kepakaran yang diperlukan. Sidang paripurna Majelis Dewan Guru Besar PTNBH akan berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 15 Maret hingga 16 Maret 2023. Dalam sidang tersebut, para guru besar akan melakukan peta data terhadap kompetensi guru besar dari setiap perguruan tinggi. Kompetensi tersebut diperlukan sebagai bank data untuk memudahkan bagi stakeholder menemukan sosok yang tepat dalam berbagai persoalan. Potensi kepakaran para guru besar memegang peranan penting dalam respon berbagai persoalan nasional. Data tersebut juga dapat membantu mengurai persoalan dalam skala global sesuai dengan kompetensi yang ada. Kepakaran Dewan Guru Besar itu dimaksudkan ada dua. Yang pertama, pemetaan itu bisa ditujukan untuk kolaborasi antar PTNBH. Jadi ketika kita sudah tahu kompetensi ataupun pakar-pakar yang ada di masing-masing PTNBH, diharapkan ketika kita membutuhkan suatu permasalahan bangsa yang genting, ketika ada kasus tertentu seperti pandemi, berarti ada pakar-pakar pandemi itu ada di mana saja. Ini tuh bisa langsung diajak berkolaborasi. Kemudian kalau terjadi bencana, pakar-pakar bencana itu ada di mana saja. Pemirsa, sidang paripurna Majelis Dewan Guru Besar PTNBH yang akan berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 14 hingga 15 Maret di Malang, akan membahas berbagai isu strategis dan krusial. Sekretaris Dewan Guru Besar UB, Profesor Sukir Marianto, menjelaskan beberapa isu yang akan dibahas merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sudah berlangsung di beberapa perguruan tinggi. Dalam pertemuan di Malang, Sukir mengaku perkembangan isu bersifat dinamis. Beberapa hal yang sudah terbahas diyakini dapat kembali dibahas lebih lanjut dan tuntas dalam pertemuan di Malang. Pertemuan para guru besar perguruan tinggi berbadan hukum di Universitas Brawijaya akan membahas berbagai persoalan kebangsaan dan akademik. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari beberapa pertemuan yang sudah berlangsung sebelumnya. Berkaitan dengan materi pertemuan, nantinya terdapat 4 komisi yang akan membahas berbagai hal yang sudah diagendakan. Dalam bidang akademik akan dibahas mengenai gelar profesor kehormatan, tata cara pengajuan guru besar, dan lainnya. Sedangkan dalam isu kebangsaan akan dibahas mengenai persoalan lingkungan dan iklim yang juga menjadi isu global. Jadi memang ada beberapa isu-isu yang menggulir, kemudian dibahas, ditanggapi, dan sebagainya. Nah ini mungkin nanti di sini mungkin akan terbahas lagi gitu. Jadi termasuk adanya mungkin penolakan adanya penganugerahan Profesor Honoris Causa ya, di mana itu sudah ada di UGM ya, dari UGM sudah gencar ya, kan sudah ada beberapa forum resmi disampaikan ya. Nah ini nanti kita tidak tahu apakah seperti apa, tapi paling tidak itu menjadi hal yang memang kalau toh muncul ya kita tidak bisa mau tidak mau harus dibahas, dan itu pun kan bukan kita sendiri karena forum kan terdiri 21 PTNBH. Jadi ini yang mungkin antisipasi juga terhadap permasalahan-permasalahan yang lagi menjadi isu panas di keprofesoran itu.
diungkapkan oleh pelaksana petugas Dekan Visip UB, Profesor Abdul Hakim. Menurutnya, Pokja Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan ini diharapkan menjadi Pokja unggulan yang mampu membahas berbagai hal mengenai problematika ketenagakerjaan nasional dan rumusan langkah tindak lanjutnya. Publikasi ilmiah tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Kelompok Kerja Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Visip UB diharapkan mampu menjadi pusat studi unggulan dalam bidang ilmu sosial tenaga kerja. Dunia tenaga kerja saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia, maraknya penggunaan teknologi yang menggantikan peran manusia, hingga isu kesejahteraan tenaga kerja. Melalui pokja tersebut, diharapkan berbagai hal dapat dibahas secara ilmiah dan komprehensif sehingga dapat menjadi masukan bagi stakeholder yang ada dalam membuat kebijakan. Salah satu luaran yang diharapkan adalah publikasi ilmiah dalam bidang tenaga kerja yang dapat menjadi acuan pengembangan keilmuan dan perumusan kebijakan. Saya berharap Visip UB melalui kelompok kerja ketenagakerjaan dan kesejahteraan menjadi pusat unggulan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lingkupnya ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Itu harapan saya, dan saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu dekat, tidak terlalu lama maksud saya, ada publikasi yang bisa dihasilkan dari event-event baik itu kuliah umum, seminar nasional dan internasional, maupun hasil riset dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Profesor Anwar Sanusi menjelaskan saat ini kebutuhan tenaga kerja secara nasional masih didominasi oleh tenaga kerja blue collar. Blue collar atau tenaga kerja dasar inilah yang saat ini masih dominan menjadi kebutuhan pasar. Dengan kondisi tersebut, maka peta tenaga kerja di Indonesia masih membutuhkan peningkatan dari sisi kompetensi agar dapat seimbang dengan kebutuhan pada level white collar maupun grey collar. Untuk itu, Sanusi berharap peran perguruan tinggi untuk ikut memberikan kontribusi pemikiran agar perubahan dalam bidang ketenagakerjaan dapat terjadi. Struktur pekerjaan di Indonesia masih didominasi oleh pekerjaan pada sektor yang membutuhkan kompetensi rendah dan informal atau blue collar. Hal ini yang menjadi perhatian Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan berbagai upaya agar struktur tenaga kerja yang ada dapat naik kelas. Melalui penataan kompetensi sumber daya manusia, diharapkan kelompok pekerjaan pada grey and white collar dapat seimbang dengan blue collar. Kementerian Tenaga Kerja membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk menata berbagai hal agar permintaan tenaga kerja yang ada tidak lagi didominasi oleh kelompok blue collar. Ya, tadi kalau dilihat dari sisi serapan, banyak sekali adalah yang di dalam sektor tersier, kemudian yang kedua adalah primer, kemudian dari sisi pekerjaan. Banyak sekali saat ini pekerjaan-pekerjaan yang memang ibaratnya demandnya cukup tinggi, adalah karakternya masih dalam kategori yang dikenal adalah blue collar. Nah, sementara yang white collarnya sedikit, apalagi grey collarnya itu adalah yang agak di tengah-tengah. Blue collar itu adalah yang memang istilahnya untuk menjelaskan sebuah kondisi bahwa mereka itu bekerja di sektor-sektor yang sifatnya sangat sektor dasar. Kemudian kalau white collar berkerah putih, mereka ini adalah sektor-sektor yang sifatnya profesional.
Selanjutnya pemirsa, Fakultas Teknologi Pertanian resmi memiliki Center of Excellence Rimpang dan Umbi sebagai sarana pengembangan produk tersebut sesuai kebutuhan pasar dan industri. Dekan FTPUB Profesor Yusuf Hendrawan mengatakan Center of Excellence ini merupakan upaya yang dirintis sejak kepemimpinan Dekan Profesor Imam Santoso sebagai terobosan FTP dalam bidang rimpang dan umbi. Lebih lanjut, Yusuf mengaku COE ini akan memberikan banyak manfaat bagi industri maupun masyarakat melalui berbagai kegiatan riset yang memanfaatkan bahan lokal dari rimpang dan umbi. Dengan demikian, FTPUB dapat menjadi rujukan nasional dalam pengembangan produk rimpang dan umbi dengan bersinergi dengan UKM dan industri. Fakultas Teknologi Pertanian UB bergerak cepat dengan meresmikan Center of Excellence dalam bidang umbi dan rimpang. Pusat keunggulan ini akan bekerja dengan bersinergi bersama UKM dan industri untuk menghasilkan berbagai riset dan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pusat keunggulan ini juga menjadi jawaban dari perguruan tinggi untuk berkontribusi lebih nyata dalam pengembangan pangan dari komoditas yang ada di Indonesia. Pemanfaatan umbi dan rimpang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat lebih dalam bidang pangan, bidang kesehatan, dan ekonomi. Excellent for Tubers and Roots Fakultas Teknologi Pertanian UB ini merupakan sarana pengembangan teknologi produksi dan pengolahan umbi dan rimpang serta menjadi jalan akselerasi bagi hasil penelitian yang ada untuk segera dikomersialisasikan. Hasil ini dipandang penting dan strategik mengingat salah satu fokus dalam rencana induk penelitian Fakultas Teknologi Pertanian UB adalah memusatkan konsentrasi penelitian mengenai rimpang dan umbi sebagai salah satu kekayaan hayati asli Indonesia dengan mengintegrasikan aspek produksi, aspek pengembangan produk, pengembangan mesin dan teknologi, serta pengembangan model bisnis dan teknik komersialisasi yang sesuai untuk proses hilirisasi hasil penelitian sehingga produk dapat diterima oleh masyarakat dan industri. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, mengapresiasi langkah Fakultas Teknologi Pertanian yang meluncurkan buku mengenai pemikiran para guru besarnya. Hal ini disampaikan Widodo pada acara peluncuran Center of Excellence Rimpang dan Umbi Fakultas Teknologi Pertanian. Buku pemikiran ini menurut Widodo merupakan hal yang strategis agar masyarakat secara luas dapat membaca dan mengkaji berbagai pemikiran dari guru besar Universitas Brawijaya. Pemikiran guru besar ini diharapkan mampu menjadi solusi dari berbagai persoalan bangsa dalam berbagai bidang. Untuk itu, Widodo berharap buku tersebut tidak hanya dicetak secara fisik, namun juga digital. Selain meresmikan pusat unggulan rimpang dan umbi, Fakultas Teknologi Pertanian juga meluncurkan buku pemikiran para guru besarnya. Buku tersebut mendapat apresiasi dari Rektor Universitas Brawijaya sebagai terobosan maju dalam bidang pemikiran. Berbagai pemikiran para guru besar dalam bidang kepakarannya menjadi hal menarik yang dapat diketahui oleh masyarakat. Melalui pemikiran ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki wawasan dan panduan baru dalam mengurai berbagai persoalan. Buku pemikiran guru besar ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi fakultas lain di Universitas Brawijaya untuk meluncurkan hal yang sama. Hari ini tadi diluncurkan buku inovasi ya, buku inovasi dari Fakultas Teknologi Pertanian, dan kemudian ada buku paten. Ada juga buku pemikiran guru besar, 3 buku tadi, luar biasa. Nah ini saya kira nanti Pak PR5 Inovasi mungkin bisa bikin buku yang sama untuk level universitas. Ya, jadi pemikiran-pemikiran guru besar kita, ya kita harus bisa dokumentasikan
sehingga harapannya bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, nanti mungkin Pak Dekan yang tadi sudah dalam bentuk buku, bagus lagi kalau dibikin e-book. Nah, e-book atau kita pasang di websitenya Universitas Brawijaya, sehingga nanti masyarakat Indonesia secara umum bisa juga membaca pemikiran-pemikiran para guru besar kita. Dan juga hari ini ada peresmian Center of Excellence. Nah, ini cuman ada sedikit ini Pak Dekan FTP. Ini Pak Dekan FTP, teman-teman FTP luar biasa, gerak cepat. Pemirsa, ahli geologi Andang Bahtiar mengaku terinspirasi dari kumpulan puisi yang ditulisnya menjadi lirik lagu. Andang mengaku selama ini rajin menulis puisi dalam berbagai kesempatan untuk menggambarkan berbagai fenomena alam yang dijumpai olehnya. Melalui kolaborasi dengan para musisi Malang, bait puisinya kemudian ditata ulang menjadi lirik lagu dalam album Mata Air Mata. Andang mengaku melalui bait puisi dan lirik lagu, dirinya berharap agar pesan untuk menjaga lingkungan dapat mudah dicerna oleh masyarakat. Kumpulan bait puisi yang ditulis rutin oleh Andang Bahtiar tidak hanya menjadi syair, namun menjadi album lagu bertemakan lingkungan. Melalui kolaborasi dengan musisi dan seniman lain, bait puisi tersebut mendapat berbagai sentuhan kreatif dalam album Mata Air Mata. 10 lagu yang ada dalam album Mata Air Mata berasal dari kumpulan puisi yang ditulis oleh Andang. Dengan menjadi lagu dalam satu album, Andang berharap puisi tersebut dapat memberikan makna lebih bagi masyarakat. Andang meyakini dengan lagu, maka pesan moral untuk menjaga alam dapat lebih merasuk ke berbagai kalangan, sehingga membentuk kesadaran komunal untuk menjaga mata air sebagai hulu dari sumber kehidupan. Kenapa tertarik lagu? Saya sebenarnya dimulai dengan puisi. Saya bukan membaca puisi, saya menulis puisi hampir setiap hari. Laporan-laporan ilmiah saya seringkali diselipi dengan statement-statement yang puitis. Karena saya terbiasa nulis di lapangan, di buku, di catatan-catatan. Itu kalau punya catatan khusus tentang geologi terutama. Karena saya 40 tahun kerja sebagai geologis. Itu isinya lebih berima, berirama. Kadang-kadang istilah-istilah saya gabungkan satu dengan yang lain. Sehingga puisi-puisi itu kok kemungkinan bisa dijadikan lagu. Kenapa? Karena sekitar 3-4 tahun yang lalu, 2019 ya 4 tahun yang lalu lah. Saya ketemu dengan kawan-kawan dari Malang yang kebetulan saya lagi tinggal di Perancis, yang mereka pentas di KBRI dan saya lihat ini kan Arema KB gitu dan model lagunya itu bagus gitu. Yang menurut saya kayak lagunya Leo Christie, model lagunya Gombloh, Lemon Trees waktu itu. Dan saya sebenarnya udah kenal juga sama anak-anak ini, cuman saya nggak begitu tahu mendalam tentang lagu-lagu yang mereka bawakan. Baru saya dengar waktu di KBRI itu, saya undang mereka ke apartemen, saya tunjukin puisi-puisi itu 2019, terus mereka coba aransemen, oh bagus ternyata. Dari situ akhirnya jadi satu album penuh gitu ya. Yang pertama Melembutkan Batu, yang kedua ini yang Mata Air Mata ini. Jadi kenapa memilih media ini? Karena mulainya dari puisi, kemudian ternyata dijadikan lagu yang kerjasama saya dengan kawan-kawan Malang ini penyelaras. Premier Hotel Malang menghadirkan Kampung Ramadan dan paket buka puasa Bu Rahmat. Kampung Ramadan ini menurut General Manager Indra Muas akan hadir sejak hari pertama Ramadan hingga akhir bulan puasa. Kampung Ramadan ini memiliki paket buka puasa bersama penuh rahmat dan Bu Rahmat. Paket ini menghadirkan berbagai menu Indonesia sebagai menu andalan selama bulan Ramadan. Menu Ramadan ini akan hadir dengan berbagai variasi yang hadir setiap hari yang diracik oleh chef profesional Ascent Premier Hotel. Kampung Ramadan dan paket buka puasa Bu Rahmat menjadi sajian dari Ascent Hotel dalam menyambut bulan Ramadan. Paket buka puasa yang hadir selama 1 bulan penuh itu menghadirkan berbagai menu Indonesia dan lokal. Salah satunya rujak cingur dan aneka gorengan sebagai makanan favorit yang banyak disukai oleh masyarakat. Menu lokal ini akan berganti secara periodik sehingga pengunjung akan mendapatkan menu baru setiap harinya. Menu lokal dan Indonesia ini diharapkan dapat membangun memorable pengunjung akan kehangatan masakan keluarga.
Selain berbuka bersama para pengunjung, juga sudah beramal karena setiap paket pembelian buka puasa disisihkan Rp5.000 untuk disalurkan ke panti asuhan. Masakan Indonesia yang akan kita munculkan di menu-menu kita supaya masyarakat bisa menikmati menu-menu yang ada di Jawa Timur ini khususnya. Jadi andalan kita salah satunya rujak cingur, ada mie ayam, ada cui mie, juga ada soto. Nah, jadi tujuannya apa? Ya supaya makanan ini bisa selalu dirasakan setiap hari, karena kita mungkin banyak dengan makanan luar negeri, tapi dengan masakan lokal di bulan puasa itu akan terasa lebih ingat dengan keluarga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.